dalam kebajikan. Nah, saya mau menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Halo. Hai. 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 Apa kabar? Halo. Dahsyat ajaib luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Dahsyat ajaib luar biasa. Puji Tuhan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan yang sehat. Nah, teman-teman, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Madu, atau biasa dipanggil Ella. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2020 Institut Santi Buana. Saya juga adalah relawan pajak 2021 dan 2022. Nah, kawan pajak, mau tahu nggak kenapa saya 2 tahun mau jadi relawan pajak? Karena seru banget. Terus juga saya dapat banyak pengalaman. Saya harap tahun depan saya bisa masuk lagi di relawan pajak. Nah, dalam kegiatan talk show kita hari ini, saya berperan sebagai MC, dan nanti selain kita mendapatkan berbagai informasi yang menarik tentang kegiatan petugas pajak dari narasumber, saya juga akan memandu kawan pajak dalam kegiatan seru lainnya yaitu game dan ada sesi foto-foto. Ada hadiah menarik loh, hadiahnya apa? Tunggu nanti aja. Nah, hadiah menarik ini untuk 3 pemenang kuis dan 2 penanya terbaik. Baiklah kawan, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita di kewirausahaan yang akan membantu perjumpaan kita dengan narasumber. Halo Kak Yulita. Apa kabar Kak? Baik sekali. Wah Kak Yulita, pastinya kita sudah tidak sabaran lagi di bertemu dengan narasumber kita. Silakan Kak Yulita untuk memandu acara bincang-bincang kita dengan narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih Kak Ella atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih kawan pajak yang ada di rumah. Halo kawan pajak. Hai. Hai. Apa kabar semuanya? Hai. Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Pada talk show hari ini, yuk kita kenalan dengan petugas pajak bersama saya Yulita Magdalena sebagai host pada hari ini. Nah, pada hari ini kami mendatangkan tamu istimewa. Beliau bekerja sebagai asisten penyuluh di KPP Pratama Singkawang. Mari kita langsung sapa saja narasumber kita, Bapak Salahuddin Cesar. Halo Yulita, apa kabar? Terima kasih nih udah diundang dalam acara ini. Tapi kayaknya jangan manggil Bapak ya. Panggilnya, kebetulan saya masih muda juga nih, atau menolak untuk tua ya. Jadi panggil abang aja biar lebih akrab ya. Oke, lanjut Yulita. Kita panggil dengan Bang Eser aja kali ya Bang? Boleh. Setuju tuh, enakan panggil Bang Eser aja ya. Baik. Bang Eser, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada siang hari ini nih Bang, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Mumpung lagi pada fresh-fresh semuanya nih. Mungkin untuk Kak Ella, kalau bisa kami minta bantu fotokan ya Kak. Oke teman-teman, mari buka kameranya. Ayo yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum buka kamera, mohon dibuka ya kameranya. Satu, dua, tiga.
Oke, untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Kak Yulita. Terima kasih Kak Ella. Bang Esar, apakah Abang sudah siap Bang untuk kita berbincang-bincang santai ini Bang? Oh, siap banget. Udah siap banget nih. Baik Bang, mungkin kita perlu mungkin Abang perlu memperkenalkan diri Abang terlebih dahulu. Tadi kan saya hanya menjelaskan secara singkat kalau nama Abang itu Bang Esar dari KPP Pratama gitu. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri Abang lebih rinci lagi Bang, supaya kawan pajak di rumah semakin mengenal Abang Bang. Oke, baik. Terima kasih, Yulita. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Jadi biar enak saya manggil kawan pajak aja ya, biar satu kata, satu kalimat doang ya. Perkenalkan, saya Salahuddin Caesar, biasa dipanggil Esar. Saya merupakan penyuluh di KPP Pratama Singkawang, bertugas di KPP Pratama Singkawang mulai tahun 2021, pertengahan bulan Juni, jadi sekitar 1 tahun yang lalu ya. Saya penyuluh di KPP Singkawang ditempatkan di seksi pelayanan. Jadi tugas keseharian saya tentang pelayanan ya, seperti itu. Seperti itu, kayaknya itu aja ya perkenalannya ya. Oh ya, mungkin sebelumnya saya sebelum di KPP Pratama Singkawang saya di kantor pusat BJP di Jakarta. Jadi udah 3 tahun di sana. Sekarang dimutasi kembali ke Singkawang. Gitu. Oke, mungkin kalau misal perkenalan lebih lanjut bisa via WhatsApp aja kali ya. Siap. Oke. Nah Bang Esar, mungkin kita akan mulai dari yang paling awal dan utama dulu, yaitu kita mau kembali ke masa lalunya Bang Esar nih, masa lalu. Di saat Bang Esar itu masih muda, tentunya lebih muda dari sekarang ya Bang. Oke. Iya, saya pengen tahu nih Bang, mungkin kawan pajak di rumah juga pengen tahu kenapa sih Abang memilih untuk menjadi petugas pajak, padahal kan masih banyak pilihan-pilihan karir yang lainnya. Mungkin motivasi Abang bagaimana sih Bang gitu? Oke, kalau cerita ya, kenapa saya milih jadi petugas pajak seperti itu? Kenapa saya milih? Kalau sebenarnya saya juga nggak kepikiran ya bakal jadi petugas pajak. Itu dimulai dari saat SMA. Jadi waktu SMA kan di saat dimana harus memilih mau jadi apa sih nantinya gitu kan. Oke, akhirnya saya kenal yang namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi udah nyari-nyari nih mau kuliah di mana nanti ya gitu. Terus ketemu sama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan ternyata sekolahnya ikutan dinas ya, sekolah kedinasan. Jadi saya tertarik di sana dan ternyata setelah lulusan dari STAN itu akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. Jadi saya tertarik dan kan banyak tuh prodinya ya. Ada pajak, ada bea cukai. Nah, kebetulan saya daftar di pajak. Jadi bisa dibilang kenapa saya jadi tugas pajak ya mungkin itu udah garis tangan ya gitu. Seperti itu Yulita. Iya Bang. Tadi saya ada yang mendengar kata STAN nih Bang. Mungkin buat kawan pajak yang di rumah agak asing juga ya dengan kata STAN. Untuk menjadi petugas pajak itu kan Abang lulusan STAN ya Bang. Apakah hanya lulusan STAN yang bisa jadi petugas pajak atau mungkin kami ini juga bisa Bang? Oke, kalau masalah jadi petugas pajak apa harus dari STAN? Jawabannya enggak ya. Jawabannya enggak. Sebenarnya petugas pajak itu ya statusnya sebagai ASN atau PNS gitu ya. PNS di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk masuk di Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu ada 2 jalur ya, jalur umum sama dari jalur sekolah kedinasan. Nah untuk di sekolah kedinasan tadi yang saya sebutin di STAN tadi, kalau sekarang namanya udah berubah, Yunita, bukan STAN lagi, namanya udah PKN STAN, udah berubah. Kemudian ada juga jalur yang lain nih, namanya jalur umum. Nah jalur umum itu biasanya ada pembukaan rekrutmen PNS gitu ya di Kementerian Keuangan, biasanya koordinasinya sama Kemenpan RB itu, Kemenpan RB ada pembukaan, nah itu bisa menerima dari bukan STAN gitu ya, jadi jalur umum namanya. Nah kalau itu jadi memberikan kesempatan misalnya lulusan S1, misalnya sesuai kualifikasi nih, kualifikasinya apa yang dibutuhkan? Saya S1 akuntansi, saya memenuhi syarat, saya udah lulus, saya udah pegang ijazah, jadi bisa mendaftarkan diri, kemudian ikut seleksi dan kalau lulus berarti bergabung ke Direktorat Jenderal Pajak, jadi petugas pajak juga gitu. Jadi pada intinya untuk jadi petugas pajak tidak harus dari STAN, ada juga dari jalur umum. Kayak gitu, Yulita. Baik Bang. Jadi ya begitu Bang, untuk jadi petugas pajak nggak harus lulusan STAN gitu. Kita juga masih punya kesempatan gitu ya Bang. Benar. Nah, tadi jadi kalau misalnya Yulita ini ya
nanti lulus gitu ya, terus ada pembukaan jalur umum, silakan daftar gitu biar jadi petugas pajak juga ya. Baik Bang, tadi saya ada mendengar kata Direktorat Jenderal Pajak. Jadi semakin penasaran, mungkin teman-teman yang di rumah juga besar, kawan pajak di rumah juga penasaran. Pengen tahu nih Bang, untuk struktur atau organisasi di dalam DJP itu sendiri bagaimana sih Bang struktur organisasinya? Oke, baik. Kalau masalah struktur organisasi di DJP ya, jadi DJP itu merupakan salah satu eselon 1, unit eselon 1 di bawah kementerian. Jadi paling atasnya itu Kementerian Keuangan. Nah, kemudian Kementerian Keuangan punya beberapa eselon 1, salah satunya DJP. Eselon 1 lain mungkin contohnya Bea Cukai gitu ya. Kemudian perbendaharaan ada juga. Kemudian kekayaan negara. Nah, itu juga salah satu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, untuk di DJP sendiri tadi ya di bawahnya itu ada satu kantor pusat, satu eselon 1 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada unit eselon 2 yaitu kantor wilayah. Itu di Indonesia ada sekitar 34 kantor wilayah sampai saat ini. Kemudian di bawah lagi kantor wilayah itu ada kantor pelayanan pajak. Nah, itu yang ada di Singkawang. Nah, kalau Kanwilnya, kantor wilayahnya, kalau Singkawang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian di bawah KPP itu ada unit lagi, yaitu unit terkecil di DJP, yaitu KP2KP, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Nah, kalau KP2KP itu di Singkawang ya itu ada 2, di Sambas dan di Bengkayang. Mungkin nih Yulita dan teman-teman relawan pajak dari Santi Buana pasti kan ininya bertugasnya di KP2KP Bengkayang ya, Yulita ya? Iya Bang, kemarin sempat. Oke. Jadi gitu, Yulita, untuk organisasinya, jadi paling unit terkecilnya KP2KP. Baik Bang. Nah Bang, ternyata kan banyak ini ya, bagian-bagian yang ada di dalam DJP sendiri dari tadi. Ada Kanwil, terus ada kantor pusat, terus ada KPP, dan KP2KP. Untuk pada kesempatan kali ini, apakah mungkin kita bisa membahas semuanya nih Bang? Soalnya lumayan banyak ya Bang. Wah, kalau bahas semua terlalu banyak ya. Mungkin kalau yang mau dibahas ya, saya pilih KPP, mungkin KPP dan KP2KP. Kenapa? Karena memang unit KPP dan KP2KP itu unit di DJP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan seperti itu. Baik, kalau gitu. Nah, kita akan masuk sesuai permintaannya Bang Esar juga nih, kita akan membahas banyak tentang KPP khususnya, tapi nanti akan diselingi dengan KP2KP juga ya Bang. Kita akan masuk dalam mungkin boleh dijelaskan dulu Bang, supaya kawan pajak lebih tahu untuk struktur yang ada di struktur organisasinya mungkin yang ada di KPP Singkawang itu bagaimana sih Bang, seperti apa sih gitu. Oke, baik. Jadi KPP itu merupakan unit eselon 3 ya, dikepalai oleh pejabat eselon 3. Kemudian di bawah KPP itu terdiri dari beberapa seksi, Namun secara garis besar terdiri dari seksi pelayanan. Nah, ini tempat saya bertugas nih, seksi pelayanan. Kemudian udah ketahuan ya tugasnya ngapain ya, melayani ya. Kemudian ada juga namanya seksi pengawasan. Nah, ini yang bagian bertugas untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kemudian ada juga seksi umum, ya, umum. Kemudian ada penjamin kualitas data, kemudian penagihan dan pemeriksaan. Plus satu lagi ada satu unit fungsional ya, fungsional auditor pajak seperti itu. Jadi bagian-bagiannya di situ. Kemudian untuk seksi pelayanan sendiri ini ada bisa dibilang perpanjangan tangannya lah ya. Nah, ada unit KP2KP tadi yang saya jelasin. Jadi unit KP2KP Sambas dan Bengkayang ini fungsinya mirip seksi pelayanan lah kalau di KPP. Jadi tugasnya melayani konsultasi seperti itu. Sesuai dengan namanya ya, pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Gitu, Yelita. Oh, baik. Jadi kalau untuk KP2KP sendiri berarti bagian dari KPP ya Bang, yang di mana fungsinya itu adalah sebagai fungsi pelayanan ya Bang? Betul, karena memang kan wilayah kerjanya kan luas ya. Jadi kalau misalnya tidak ada unit di Sambas dan di Bengkayang, rasanya kan masa harus ke Singkawang untuk mengurus administrasi seperti itu. Makanya ada unit di sana, unit KP2KP. Baik, Bang. Nah, Bang, tadi kami ada mendengar, kami juga sudah tahu sih kalau misalnya Abang ini kan, Bang, tugasnya emang di bagian pelayanan ya, Bang. Jadi betul. Kami ini pengen kepo-kepoin Abang nih, bentuk pelayanan yang biasanya Abang lakukan itu seperti apa sih, Bang, secara umumnya? Dan yang paling banyak gitu, Bang. Untuk rutinitas gitu ya, mungkin Yulita ya.
apa namanya, rutinitas melayaninya seperti apa gitu untuk keseharian. Oke, baik. Kalau saya sendiri ya, saya merupakan penyuluh di KPP Singkawang. Jadi keseharian saya itu nggak jauh-jauh dari pelayanan. Jadi melayani masyarakat. Pertama, saya bertugas menjaga ini ya, loket helpdesk di frontliner. Jadi frontliner. Dan itu ketika ada wajib pajak yang mau konsultasi, nanti akan ketemu saya. Kalau di bank-bank itu CS-nya ya, customer service. Kalau di sini nyebutnya petugas helpdesk. Jadi ketika ada masalah perpajakan, nanti akan konsultasi seperti itu. Kemudian tugas rutinitas yang lain itu mengadakan kegiatan edukasi atau sosialisasi. Kita keluar, gitu ya, terus kita ngadain nih di luar. Misalnya siapa nih targetnya, kemudian kita adain edukasi terkait misalnya ada peraturan baru seperti itu. Terus ada mungkin materi-materi edukasi lain yang memang perlu untuk disampaikan. Nah, kemudian rutinitas lainnya ini ya, apa namanya, memproses permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi ada beberapa permohonan yang diproses oleh penyuluh, dan itu memang salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oke, Yelita. Baik, Bang. Jadi Abang ini termasuk orang yang sangat sering, bukan sering emang, setiap hari ya Bang, berhubungan langsung dengan para WP ya Bang? Iya, betul. Baik online maupun offline, baik offline maupun online ya. Jadi kadang ada juga konsultasinya via WhatsApp gitu ya, via telepon gitu. Tapi tetap dilayani. Tapi selama di dalam jam kerja ya. Kalau di luar jam kerja agak slow respon lah. Waktu pribadi ya Bang? Iya, betul. Nah Bang, tadi kan Abang bilang, salah satu dari bentuk pelayanan Abang di tugas Abang ini adalah Abang mengadakan edukasi-edukasi. Ya. Jadi, untuk cara pengedukasian itu biasanya seperti apa sih Bang? Mungkin apakah ada kendala-kendala yang berarti dalam apa ya, kayak pengalaman Abang mengedukasi para WP gitu Bang? Oke. Kalau edukasi ya, jadi kalau edukasi kami itu biasanya gini, ada sesuatu yang harus disampaikan dulu nih, apa yang mau diedukasi. Jadi temanya apa? Misalnya yang rutin dilakukan kan misalnya SPT tahunan. Jadi SPT tahunan, wah ini ada SPT tahunan, yuk kita adain kelas pajak. Jadi kelas pajak kita adain, kemudian ayo siapa yang mau daftar atau kita undang juga untuk ikut biar kita asistensi untuk pengisian SPT tahunannya. Kemudian ada juga yang lain, contohnya ada peraturan baru, ya, ada peraturan baru yang harus disosialisasikan. Contohnya di tahun 2021 lalu kita ada sosialisasi SPT unifikasi namanya. Jadi SPT unifikasi itu untuk wajib pajak bendaharawan. Wajib pajak bendaharawan. Jadi kita sosialisasikan kepada bendaharawan bahwasanya nih ada SPT baru. Jadi udah nggak pakai SPT yang lama lagi. Jadi SPT-nya udah digabung menjadi SPT unifikasi. Itu mulai September 2021. Jadi kita mulai sosialisasikan dari Agustus tuh. Gitu. Kira-kira gitu Yulita. Kalau masalah hambatan ya, kalau hambatan kurang ada hambatan berarti sih Yulita. Cuman kalau masalah yang sering ditemukan itu terkait jaringan sih biasanya ya, jaringan. Karena kan wilayah kerjanya luas gitu ya. Kemudian bendaharawan juga, kadang bendaharawan desa kan juga ada ya, bendaharawan desa. Kemudian ketika ada koneksi internet yang sulit gitu ya, juga menjadi penghambat sih untuk melakukan edukasi gitu, seperti itu. Oke, selebihnya sih kurang ada ini sih Yulita, aman-aman aja. Iya. Puji Tuhan lah Bang ya, kalau misalnya aman-aman saja berarti benar-benar menikmati pekerjaan gitu Bang. Nah Bang, ya, betul. Ya, saya kan sebagai relawan pajak nih Bang, kemarin sempat benar kata Abang bertugas di KP 2KP Bengkayang. Saya bertugas sekitar 3 hari kalau nggak salah. Nah di situ Bang, saya bertemu dengan wajib pajak nih. Ada yang karakternya itu lembut, kayak mau kita bantu, kita kasih arahan itu dia mau ikut Bang. Tapi kemarin sempat juga ketemu wajib pajak itu yang kayak harus kayak gini gitu. Dia tuh kayak apa ya, kayak mungkin dia orangnya keras gitu Bang. Nah, Abang kan juga bertugas di bagian pelayanan ya Bang, yang setiap hari bertemu para wajib pajak. Mungkin dari situ Bang, apa sih suka duka Abang bertugas di bidang Abang? Atau mungkin bagaimana cara Abang menyikapi para wajib pajak yang bermacam ragam nih Bang? Oke. Itu ini juga ya, jadi cerita tersendiri ya. Kita menghadapi wajib pajak yang karakternya banyak banget ya. Jadi ya ini pengalaman ya. Jadi ketika ada wajib pajak yang datang, misalnya konsultasi, ini contoh yang paling ini aja ya, paling mudah ya.
Jadi wajib pajak datang, misalnya kemudian bawaannya senang gitu ya, baik. Kemudian jadi ketika kita ngedukasi juga enak juga ya. Jadi biasa aja gitu, aman-aman aja. Kemudian ketika ada wajib pajak yang datang dengan permasalahan, kemudian agak terbawa emosi gitu ya. Nah ini nih yang harus ditreatment dengan khusus gitu ya. Jadi ketika ada wajib pajak yang datang, kemudian ada agak pembawaannya dengan agak marah gitu ya, kita tetap melayani dengan baik. Jadi gitu. Karena prinsip saya, kalau misal beliau wajib pajaknya itu kondisinya emosi, terus kita layani dengan emosi juga, nantinya kita akan nggak enak gitu, nggak enak. Jadi kita tetap layani dengan baik. Jadi kalau saya ketemu ada wajib pajak yang agak marah itu datang kan, udah kelihatan ya, kelihatan dari muka nih, udah kelihatan. Kemudian saya akan tanya, dengan baik, selamat pagi Pak, gimana, dia bisa dibantu? Kita tanya dulu masalahnya apa. Kemudian setelah beliau menjelaskan gitu ya, kemudian kita bantu, kita cari solusinya apa. Kita jelasin, Pak, ini loh, ini Pak aturannya seperti ini, Bapak harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan kita penyampaian dengan baik seperti itu, rasa-rasanya tuh pasti wajib pajak akan terima juga dengan baik gitu. Karena wajib pajak merasa kita udah dilayani dengan baik oleh petugas pajak, jadi dia akan merespon dengan baik juga. Gitu. Jadi suatu kepuasan ya buat saya kalau misalnya ada wajib pajak yang datang dengan marah-marah, terus pulang tawa-tawa, senyum-senyum gitu ya, udah bercanda gitu. Saya tukar-tukar nomor handphone gitu. Jadi itu sih pengalaman yang paling ini ya, paling berkesan gitu juga sih. Cuma ini nggak terlalu sering sih, Yulita. Jadi ya nggak sering lah. Itu paling beberapa yang kayak gitu. Ya berarti wajib pajak banyak yang baik-baik kok ya Bang ya. Iya, karena kita nggak tahu ya, karena ada masalah atau apa kan di luar sana. Atau mungkin pas di sana mungkin ada masalah pribadi terus dibawa-bawa gitu kan, padahal sebenarnya nggak ada masalah sama kantor pajak gitu. Jadi kalau misalnya di awal kita udah ngadepinnya dengan keras gitu ya, jadi udah ketus gitu kan, kenapa gitu kan? Jadi malah ikutan marah nantinya kan gitu. Jadi sebenarnya beliau mungkin nggak ada masalah sama petugas pajak. Gitu ya kita. Baik Bang. Nah Bang, ini masih berkaitan dengan para wajib pajak nih Bang. Kan biasanya nih ada wajib pajak yang bandel gitu Bang, yang kadang melalaikan kewajibannya, misalnya nggak lapor pajak atau nggak bayar pajak. Untuk mengetahuinya sendiri Bang, sebagai petugas pajak itu gimana sih Bang? Mungkinkah petugas pajak pasang CCTV di mana-mana Bang? Atau bagaimana tuh Bang cara mengetahuinya? Gue penasaran kan Bang. Oke. Pertanyaannya gimana mengetahui wajib pajak yang bandel. Saya mungkin kita ganti kali ya, mungkin dari kata bandel ya. Mungkin kita ganti dengan yang tidak patuh mungkin gitu ya, tidak patuh. Jadi wajib pajak yang tidak patuh, taunya dari mana ya petugas pajak? Itu pertama taunya misalnya kayak nggak lapor ya. Kalau nggak lapor kan udah gampang tuh kelihatan. Jadi datanya udah masuk. Jadi setiap yang ber-NPWP kan ada kewajiban daftar, hitung, bayar, lapor ya. Daftar artinya mendaftarkan diri setelah memiliki NPWP, kemudian menghitung pajak yang harus dibayar, karena prinsip pajak di Indonesia kan self assessment. Kemudian setelah dihitung, membayar sendiri, kemudian melaporkan. Nah, melaporkan yang kita kenal biasanya SPT tahunan ya. Bapak Ibu mungkin udah ada yang ber-NPWP gitu kan, pasti lapor SPT tahunan nih. Nah, kalau misalnya SPT tahunan yang nggak lapor gimana? Udah pasti ketahuan itu. Jadi data laporannya belum masuk. Kemudian sekarang dari sisi material. Kalau tadi kan dari sisi formil ya, formil. Kalau dari sisi materialnya, dari isi laporannya, nah itu kita tahu yang tidak patuh itu kita lihat dari penyandingan data. Jadi data yang kita miliki, kita sandingkan dengan apa yang sudah dilaporkan, apakah sudah sesuai nih dengan keadaan sebenarnya. Karena sesuai peraturan, laporan SPT itu kan harus benar, lengkap, dan jelas gitu ya. Benar artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya, lengkap, semuanya dilaporin, gitu. Jelas, sejelas-jelasnya gitu. Jadi ketika tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, nah itu kita bisa mintain konfirmasi dulu nih, konfirmasi kepada wajib pajak, ini kok ada yang beda ya datanya, kemudian kita tegur seperti itu. Nanti kita lihat feedbacknya gimana dari wajib pajak. Jadi kalau gimana cara tahunya seperti itu, Yulita, jadi kita sandingkan data yang kita punya sama yang sudah dilaporkan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Yang pasti nggak pasang CCTV ya Bang? Iya, kalau pasang CCTV nggak kayaknya ya kita ya. Kalau Polantas mungkin pasang CCTV di jalanan oke gitu ya. Tapi kalau wajib pajak kan ini hanya laporan gitu kan. Jadi self assessment juga, jadi wajib pajak yang melaporkan sendiri.
berapa pajak yang harus dibayar, kita dilaporin juga. Gitu. Baik, Bang. Terima kasih banget atas infonya tentang wajib pajak yang melalaikan gitu. Nah, Bang, kami pengen kepo-kepoin lagi nih, Bang, yang di dalam kantor sendiri. Untuk di DJP itu sendiri, apakah bagaimana sih proses jenjang karirnya, Bang? Apakah ada minimum level pendidikannya, Bang? Oke, kalau jenjang karir ya, jenjang karir di DJP. Pertama, saya akan jelasin dulu tentang jabatan di DJP ya, di kantor pajak. Jabatan di kantor pajak itu terdiri dari dua ya, jabatan struktural sama jabatan fungsional. Nah, untuk struktural sendiri di DJP itu mulai dari pelaksana, level pelaksana, kemudian kepala seksi, eselon 4, kemudian kepala kantor eselon 3, kepala kantor wilayah itu eselon 2. Nah, untuk jabatan fungsional di kantor pajak sendiri terdiri udah ada 3 jabatan fungsional ya. Pertama, pemeriksa pajak, auditor pajak, kemudian penilai pajak, kemudian satu lagi nih yang baru lahir, ini penyuluh pajak. Nah, ini saya nih. Jadi, jabatannya ada 2 tadi ya, struktural dan fungsional. Kemudian kalau ditanya, apakah ada persyaratan ya, kalau yang tadi, yang level struktural, yang dari level yang pelaksana itu ya, kan itu seleksi masuk tuh. Jadi, seleksi masuk akan jadi pelaksana dulu gitu. Jadi masuk kita jadi pelaksana. Kemudian gimana kalau misalnya mau menempati jabatan yang fungsional atau struktural yang lebih tinggi, misalnya kepala seksi gitu ya. Tentu ada persyaratan khusus yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi kualifikasinya ada nih, apa syaratnya? Misalnya harus minimal kerja sekian tahun gitu kan. Kerja sekian tahun baru bisa untuk naik ke jenjang berikutnya. Terus minimal pangkatnya gimana gitu. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, nanti pasti ada tes gitu ya. Tes untuk naik pangkat, bisa kayak kepala seksi, untuk naik kepala seksi kan minimal berapa gitu. Kemudian akan dites, diwawancara. Kemudian hasil itu nanti ketika memenuhi persyaratan nanti akan naik gitu. Jadi bisa menduduki jabatan eselon 4 gitu ya, kepala seksi, atau menduduki jabatan tadi fungsional yang ada 3 tadi. Kayak gitu Yulita. Jadi pada intinya untuk persyaratan pasti ada ya, kemudian juga ada seleksinya juga. Kemudian baru bisa menduduki jabatan tersebut gitu. Yulita. Baik, Bang. Kalau tadi kan kita berbicara tentang intinya ya mulai dari awal dulu ya, Bang, dari yang posisi pelaksana dulu, baru nanti bertahap lah gitu ya, Bang, dengan syarat-syarat yang disediakan tentunya. Nah, Bang, untuk seperti kesempatan belajar untuk atau melanjutkan studi, apakah di DJP itu sendiri memberikan kesempatan, Bang, kepada para petugas pajaknya? Mungkin dengan program beasiswa atau lain sebagainya gitu, Bang. Oke. Kalau melanjutkan studi ya di kantor pajak, itu kantor pajak tidak pernah menutup kesempatan pegawainya untuk melanjutkan studi. Jadi sangat malah didorong untuk melanjutkan studi gitu. Kemudian juga beasiswa pun banyak gitu ya. Banyak tawaran beasiswa juga banyak di DJP, silakan dipilih gitu ya. Jadi kalau misalnya yang berkeinginan untuk mengembangkan karir dengan pendidikan ya, misalnya lanjut pendidikan dari S1 ke S2 misalnya ya. Dari S2 ke S3 silakan, bisa melalui jalur beasiswa tadi ya. Tadi ada tawaran, kemudian ikut seleksi, kemudian lulus gitu ya. Contohnya kayak LPDP. Nah, itu kan ada tawaran juga masuk tuh. Terus beasiswa Kominfo juga banyak. Jadi masuk tawaran, kemudian nanti dari Sekretaris Direktur Jenderal itu akan menyampaikan nih ke seluruh pegawai DJP seluruh Indonesia. Ini ada beasiswa untuk S2 ke luar negeri misalnya, atau S2 di dalam negeri. Silakan kalau yang berminat dan memenuhi syarat bisa ikut mendaftarkan diri. Nanti ikut seleksinya, dan bisa seleksinya banyak tuh, Yulita. Jadi dari syarat TOEFL gitu ya, kemudian ada seleksi tes tertulisnya, sampai yang terakhir wawancara. Itu yang pertama, itu jalur yang beasiswa. Namun di DJP ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pendidikan melalui jalur mandiri. Jadi karena mandiri ya, jadi biayanya sendiri gitu. Kalau yang tadi beasiswa kan itu tugas belajar, jadi kita dibebas tugaskan dari pekerjaan sehari-hari, memang fokus untuk belajar gitu ya. Memang pekerjaannya ditugaskan untuk belajar. Nah, kalau untuk jalur mandiri ini, kita biaya sendiri, jadi kita mengajukan izin untuk belajar, mengajukan izin, kemudian kita kuliahnya mau nggak mau karena kita tidak dibebas tugaskan dari pekerjaan rutin ya, jadi kuliahnya itu malam, Yulita, kuliah di luar jam kerja lah.
atau Sabtu Minggu seperti itu. Jadi silakan bisa memilih mau jalur beasiswa kah atau jalur mandiri kah gitu. Tapi pada intinya Direktorat Jenderal Pajak tidak menutup kesempatan kepada pegawainya untuk mengembangkan karir melalui pendidikan. Malah sangat didorong untuk mengembangkan. Ayo sekolah lagi kayak gitu. Oh my. Nah, Bang, Iya. itu kan kalau untuk di jalur pendidikan ya, Bang. Kalau untuk pelatihan sendiri, apakah di dalam kantor itu ada, Bang? Kalau pelatihan juga ada. Jadi karena tadi kan di kantor pajak sendiri kan juga ada beberapa posisi gitu ya. Jadi di seksinya kan ada macam-macam tuh, ada macam-macam. Nah, ketika ada seorang pegawai ditempatkan di salah satu seksi, bisa contohnya ya, contoh mudahnya di seksi pelayanan. Tugasnya ditempatkan di seksi pelayanan, khususnya di frontliner, jadi di bagian tempat pelayanan terpadu gitu. Nah, biasanya BPPK itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dia merupakan eselon 1 juga di Kementerian Keuangan. Jadi mereka mengadakan pendidikan dan pelatihan. Jadi pelatihan gitu deh. Pelatihan untuk, jadi dia tematik pelatihannya. Misalnya pelatihan petugas TPT gitu ya, petugas tempat pelayanan terpadu. Jadi nanti akan didata siapa petugas yang sekarang menduduki sebagai petugas TPT yang belum diberi pelatihan gitu ya. Seperti itu. Jadi nih ada yang belum ikut pelatihan, ayo diikutkan dalam pelatihan. Nah, itu biasanya kalau pelatihannya berkisar antara seminggu sampai 2 minggu, tapi ada juga sih yang 1 bulan, tapi jarang ya, sekitar 1 sampai 2 minggu. Itu dulu sebelum pandemi ya, Yulita ya. Jadi sebelum pandemi itu pelatihannya di Balai Diklat Keuangan biasanya, Balai Diklat Keuangan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak. Jadi offline gitu, jadi kayak kelas gitu, kayak kelas kita belajar bareng-bareng kayak kuliah lagi gitu ya. Cuma karena semenjak pandemi ini pelatihannya jadinya metodenya pelatihan jarak jauh PJJ gitu, jadi via Zoom gitu, Jadi ya sama-sama belajar sih pada intinya, cuman bedanya yang dulu offline sekarang online gitu. Jadi kita masih menunggu nih kapan bisa offline lagi kan, karena kayaknya kalau belajar tatap muka jadi lebih seru gitu ya. Jadi kayak kuliah juga kan, kuliah online, kuliah offline. Iya, Bang. Jadi fungsinya untuk meningkatkan keterampilan juga ya, meningkatkan keterampilan petugas pajaknya yang untuk spesialisasinya di posisi tersebut. Iya, benar sih ya, Bang. Yang nyata itu yang lebih enak daripada yang lewat dunia maya itu kayak lebih terbatas-batas gitu ya, Bang. Iya, betul. Sebenarnya ini kalau kegiatan ini kalau misalnya tatap muka lebih seru ya kayaknya ya. Iya, kayaknya kawan pajak di rumah juga akan semakin semangat nih, Bang, kalau misalnya bisa tatap muka. Tapi ya, Iya. keadaan Semoga ya tidak nanti pandeminya segera berakhir gitu kan, jadi endemi, jadi kita bisa ketemu tatap muka lagi dengan tanpa pembatasan-pembatasan. Amin. Amin. Nah, Bang, kita setelah kita tahu nih ada kayak sejenis kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi petugas pajak, terus juga ada pelatihan di kantor pajak sendiri itu, Bang. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh para petugas, misalnya kegiatan-kegiatan menyenangkan seperti healing gitu, Bang, jalan-jalan, kumpul-kumpul bareng para petugas pajak gitu supaya menghilangkan jenuh mungkin, Bang. Oke. Jadi kalau ditanya apakah ada kegiatan yang seru-seruan gitu ya, ada, pasti ada itu. Jadi di DJP itu ada namanya kegiatan program ICV namanya, internalisasi corporate value. Jadi salah satu bentuk kegiatannya itu kita ngadain outing, jadi kita keluar kantor gitu ya, dan bisa diadakan di akhir pekan, Sabtu Minggu gitu ya, bisa 1 hari, bisa nginep juga kadang. Kemudian kita di satu tempat, kemudian kita ngadain games gitu ya, games menarik biar untuk menambah meningkatkan kerjasama lah ya, keakraban gitu, makin kompak gitu ya sama petugas satu kantor itu. Nah, itu program yang rutin pasti dilakukan 1 tahun 1 kali dan biasa dilakukan di sekitar akhir tahun ya, mungkin November atau Desember. Kemudian dan itu juga salah satu biar refresh juga, jadi setelah penat bekerja selama setahun dari Januari gitu ya sampai mau akhir tahun kita adain itu biar
refresh kembali biar segar kembali kayak gitu. Dan biasanya kalau itu nggak jauh-jauh dari pantai sih biasanya ya, di pantai gitu, games-games, jadi seru tuh. Jadi emang kalau udah ICV tuh seneng gitu. Oh ada ICV nih, ayo kapan ICV gitu kan. Kumpul-kumpul seru, pasti udah semangat banget buat ikut ICV. Jadi buat melupakan sejenak rutinitas ya, tapi nanti hari Seninnya kerja lagi kayak biasa. Jadi udah hari Senin udah kembali rutinitas lagi, kantor lagi gitu ya. Cuman ya seenggaknya bisa inilah refreshing lah ya, refreshing. Biar nggak stres gitu. Ya, ujung-ujungnya kembali ya emang harus sesuai dengan tanggung jawab kita lah ya Bang, harus bekerja. Kalau kami kayak kita teman-teman kawan pajak di rumah yang masih mahasiswa ya, setelah hari Sabtu Minggu ya mau nggak mau Seninnya kuliah lagi gitu. Kuliah lagi. Iya. Jadi harus sadar gitu ya, oh ini liburannya udah selesai gitu ya. Jadi kembali beraktivitas. Nah Bang, kami pengen tahu lagi nih Bang, untuk penempatan para karyawan, itu kan biasanya ada kayak perputaran atau rotasi gitu Bang. Nah, untuk di kantor pajak sendiri, apakah ada yang namanya kayak perputaran tugas, misalnya setelah tugas di sini nanti kamu tugas itu di bagian ini, atau mungkin tempat tugasnya dipindahkan, atau bagaimana Pak? Untuk kantor pajak sendiri. Mungkin bergeser, maksudnya pertanyaannya terkait pola mutasi gitu ya? Iya. Pola mutasi. Oke. Jadi kalau di DJP sendiri betul ya, itu ada pola mutasi. Jadi pola mutasi antar unit atau pertama yang unit terkecil ya, dari di dalam kantor cuma pindah seksi gitu ya. Atau pindah kantor, pindah unit kerja. Bisa juga tuh. Jadi mutasinya ada internal ataupun antar unit kerja seperti itu. Nah, kalau saya akan bahas gimana mutasi yang internal dulu ya, internal dulu. Jadi di kantor pelayanan pajak itu, terkadang sesuai ini sih, sesuai kebutuhan organisasi ya. Jadi ketika ini udah saatnya untuk rolling gitu ya, rolling internal di kantor, dan itu merupakan hak prerogatifnya kepala kantor. Jadi kepala kantor berhak menempatkan nih. Jadi misalnya ada pelaksana gitu ya. Pelaksana ini mau ditempatkan di mana nih? Di seksi pelayanan kah, atau di seksi umum kah gitu ya, atau di KP2 KPK gitu kan ya, Bang Malik ya, ada Bang Malik juga nih. Nah kemudian itu hak prerogatifnya kepala kantor dan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Ketika butuh perputaran, oke ini kita rolling kayak gitu ya. Dan itu untuk syarat-syaratnya tidak ada untuk persyaratan khusus untuk mutasi pelaksana. Yang penting cuman memang terkadang dalam menetapkan, kepala kantor dalam menetapkan dimutasi seseorang dimutasi ke seksi lain gitu ya, mungkin pasti ada pertimbangan. Kadang bisa diwawancara gimana gitu, minatnya kemana, kemudian sesuai nggak atau enggak gitu ya. Cuman kalaupun tidak sesuai dengan minat pun tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di situ gitu ya, di seksi tersebut, karena kan demi demi memperluas pengalaman gitu kan. Jadi bisa saja untuk di rolling seperti itu. Kemudian selain mutasi tadi internal tadi ya, ada juga mutasi antar unit kerja. Jadi bisa regional maupun nasional. Nah, ini yang pindah kantor biasanya dari KPP Singkawang mungkin pindah ke KPP Pontianak gitu ya. Kemudian bisa juga antar kanwil nasional dari KPP Singkawang bisa ke Jakarta gitu ya. Bisa juga mutasi. Dan terkadang di satu unit kerja itu wajib pajak bukan. Maksudnya petugas pajak itu sekitar 4-5 tahun itu udah akan pindah. Jadi memang perputarannya bisa dibilang cepat ya. Makanya kalau misal kawan pajak ke kantor pajak ya, tahun ini lihat, oh ini ketemu masih SR gitu ya. Kemudian pas ke sana lagi, Pak SR mana? Oh ini udah pindah gitu ya. Itu hal yang paling sering lah ditemukan gitu ya kalau ke kantor pajak gitu. Jadi emang udah diprogramkan untuk ada perputaran biar mungkin refreshing juga, biar tidak jenuh juga ya di satu unit kerja terlalu lama, di satu posisi terlalu lama, karena pekerjaan kan berulang-ulang seperti itu, kayak gitu, Yolita. Baik Bang, ini masih dalam penempatan kerja nih Bang, tapi ini masuk agak ke karakter. Untuk penempatan tempat kerja, misalnya Abang kan di bidang pelayanan, atau mungkin kan ada yang di bagian pengawasan atau monitoring gitu kan banyak ya Bang.
Apakah ada kriteria khusus di bagian karakter, misalnya abang bagian pelayanan tuh orangnya tuh harus yang lemah lembut, terus yang menarik gitu, siapa tahu kan bang gitu bang, atau mungkin ya gitu. Oke, kalau tadi kan tadi yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan tadi saya jelaskan kalau di KPP itu ada 2 jabatan ya, struktural dan fungsional. Kalau yang kita akan bahas tentang yang struktural dulu, struktural yang pelaksana ya. Di level pelaksana itu syarat untuk seseorang menempatkan di satu posisi itu nggak ada sih, nggak ada syarat khusus. Jadi misalnya si A syaratnya harus ini, kalau misalnya mau ditempatkan di frontliner itu nggak ada. Jadi bisa aja ditempatkan di situ, mungkin tidak sesuai dengan passion gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan. Cuman memang karena tuntutan organisasi, kemudian juga supaya juga pengalaman ya, memperluas pengalaman juga. Jadi nggak ada persyaratan khusus. Nah, itu untuk yang struktural ya. Kemudian kalau yang fungsional, kalau fungsional ini dia untuk mutasi antar seksi itu tidak. Jadi contoh seperti saya ini kan, saya fungsional penyuluh di KPP Singkawang. Jadi itu pasti ditempatkan di seksi pelayanan. Jadi nggak akan pindah ke seksi lain. Jadi untuk yang pindah-pindah seksi di dalam kantor pajak itu di level pelaksana seperti itu. Nah, jadi kalaupun pindah, jadi kalau saya pindah nih, kalau fungsional pindah itu dia bukan pindah ke seksi lain, tapi ke unit yang lain gitu ya. Cuman nanti tugasnya ya tetap sama jabatannya, karena kan fungsional penyuluh dia tetap aja. Jadi misal kalau pindah ke Pontianak pun ya tetap penyuluh, kerjanya sama seperti itu. Seperti itu, Yulita. Baik bang. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih bang. Bukan pertanyaan sih, pertanyaan bisa juga diartikan kayak permintaan nih bang. Nah jadi, abang kan sebagai petugas pajak, terutama di bagian pelayanan penyuluhan itu bang, ada nggak sih pesan abang yang pengen abang sampaikan kepada mungkin kami para mahasiswa atau teman-teman kawan-kawan pajak di rumah yang pengen suatu saat nanti bekerja di DJP, atau ada satu lagi bang, pesan abang sebagai petugas pajak untuk para wajib pajak atau mungkin kami nih bang calon wajib pajak supaya mungkin taat bayar pajak dan lain sebagainya. Oke, ini udah mau yang terakhir aja ya, nggak terasa ya. Oke, kalau pesan buat ini ya, buat para mahasiswa calon wajib pajak, bisa dibilang calon wajib pajak juga ya. Jadi pesan kalau misalnya mau bergabung ke Direktorat Jenderal Pajak, jadi saya tidak mengkhususkan masuk ke DJP gitu ya. Jadi pesan saya belajarlah sungguh-sungguh gitu, belajarlah dengan baik agar cita-cita yang diinginkan itu dapat tercapai. Jadi cita-cita itu mungkin aja salah satunya bekerja di DJP gitu ya. Nah itu kan gimana? Mungkin cita-cita kan banyak juga kan. Mungkin kerja di tempat lain atau mungkin jadi pengusaha seperti itu. Jadi pesan saya itu belajarlah baik-baik, sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh biar prestasinya baik. Gitu. Kemudian nanti masuk ke dunia kerja juga karena prestasinya baik gitu ya, jadi mudah untuk beradaptasi seperti itu. Kemudian kalau pesan kepada wajib pajak ya, atau mungkin kepada mahasiswa juga nantinya akan menjadi wajib pajak ya, pesan saya itu jadilah wajib pajak yang patuh gitu ya, kepada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena terus juga saya pesan dengan membayar pajak, dengan menjadi wajib pajak itu banggalah gitu ya, bangga sudah menjadi wajib pajak. Kenapa? Karena dengan membayar pajak itu wujud kontribusi kita kepada negara, wujud kontribusi kita kepada pembangunan negara, karena dari uang pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk pembangunan negeri ini. Nah, terus terakhir saya punya quote dari Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani. Jadi beliau pernah bilang, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Jadi yang dicintai jangan pasangannya aja gitu ya. Jadi negeri. Jadi kita harus cinta juga nih sama negeri kita. Nah, salah satu wujudnya yaitu dengan menjadi wajib pajak yang baik, ya, yang baik dan patuh seperti itu. Oke, mungkin itu saja, Yulita. Jadi salah satu cara kita mencintai negeri ini ya dengan bayar pajak gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi bisa dibilang itu jadi sebagai pahlawan bangsa ya. Pahlawan bangsa, dan juga biar kita itu nggak jadi free rider lah ya, biar nggak jadi free rider yang kita mau manfaatin cuman nggak mau berkontribusi gitu. Kan banyak ya kalau free rider gitu ya, jadi mau manfaatkan fasilitas negara maunya nuntut aja ya, nuntut
saya mana nih, ininya jalan rusak gitu kan, maunya nuntut. Cuman kita kadang harus bertanya kepada diri sendiri, kita nuntut negara, kita apa yang udah kita kasihkan ke negara gitu kan. Jadi kalau saya bilang saya bukan free rider, saya wajib pajak, saya bayar pajak. Gitu. Nah itu kan kita bukan free rider namanya. Jadi kita harus bangga, jadi bangga bayar pajak. Oke. Baik Bang, tidak terasa nih Bang, ternyata obrolan kita akan selesai. Dan sekarang kayaknya kita perlu mengajak para wajib pajak di rumah untuk ikut berpartisipasi bersama kita nih Bang. Dengan mengobrol dan kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Nah, kawan pajak yang di rumah, jika kawan pajak memiliki pertanyaan atau mungkin penasaran dengan seputar tugas-tugas petugas pajak atau lainnya, kawan pajak boleh ajukan pertanyaan nih dengan mengklik fitur raise hand, nanti diutarakan secara langsung atau boleh juga diketik di kolom chat. Diingatkan ya teman-teman, untuk 2 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Untuk hadiahnya apa? Tunggu saja nanti. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kawan pajak di rumah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini Yulita, udah ada nih yang raise hand nih. Pak Ivan Batu Makaso. Silakan. Oh, baik, Bang Ivan. Ya, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya nih, gimana sih langkah-langkah untuk melaporkan, untuk membuat laporan wajib pajak ini untuk unit usaha baru? Oke. Bagaimana Bang Esar? Apa pertanyaan jelas Bang? Tadi saya catat ini ya, gimana langkah-langkah membuat laporan pajak unit usaha baru gitu ya. Iya. Gitu ya, Bang Ivan ya. Iya, benar. Maksudnya unit usaha baru ini, maksudnya gimana? Bang Ivan punya usaha baru kah? Atau punya perusahaan kah? Atau bagaimana Bang Ivan? Jadi kan gini, siapa tahu ke depannya nanti saya kan menjadi seorang pengusaha nih. Amin ya. Nah, karena untuk setelah saya jadi pengusaha itu kan saya wajib itu untuk bayar pajak tuh, tapi saya tidak tahu langkah-langkahnya untuk melaporkan pajak itu gimana. Oh, baik kalau gitu. Kalau boleh tahu nih, Bang Ivan udah punya NPWP atau belum nih? Belum ada. Oh, belum ada ya. Karena belum berpenghasilan berarti ya. Baik, gini, saya jawab ya pertanyaan dari Bang Ivan. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya suatu saat nanti jadi entrepreneur gitu ya, jadi entrepreneur, jadi pengusaha, gimana saya laporan terkait pajaknya ini gimana gitu ya. Ngomong-ngomong soal entrepreneur, sebenarnya saya bercita-cita juga nih jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha gitu. Kayaknya seru gitu kan jadi pengusaha gitu ya. Jadi apabila misalnya seseorang kemudian menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, kemudian udah memperoleh penghasilan, usahanya udah jalan gitu ya. Nah, di undang-undang itu disebutkan bahwasanya bulan ini, ini kayaknya oke, sebenarnya misal bulan ini usahanya sudah jalan, berkewajiban untuk mendaftarkan diri ber-NPWP di bulan depannya, gitu ya. Jadi bulan depannya harus daftarkan diri. Jadi kalau misalnya Bang Ivan nanti misalnya bulan apa nih, misalnya bulan Mei gitu ya, bulan Mei udah berusaha, nanti bulan Juni, paling lambat bulan Juni itu harus ber-NPWP. Jadi tidak harus nunggu paling lambat. Jadi ketika misalnya udah mau punya usaha, mau daftar ber-NPWP juga boleh nggak? Boleh, jawabannya boleh. Cuma paling lambatnya satu bulan kemudian. Kemudian nanti setelah mendaftarkan diri, oke, tadi alur pajak ya, karena self assessment, jadi menghitung sendiri. Jadi pajak itu tidak, pajak pusat itu tidak seperti pajak daerah yang nilainya sudah ditentukan sama pemerintah. Jadi nilai kamu harus bayar pajak motor sekian gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi ini sesuai dengan perhitungan sendiri. Jadi alurnya daftar ya, hitung, bayar, dan lapor. Daftar itu mendaftarkan diri tadi ya, setelah menjadi entrepreneur, usahanya sudah jalan, mendaftarkan diri, sudah mendapat NPWP, kemudian menghitung. Nah, menghitung pajak yang harus dibayar. Nah, pajaknya yang dihitung yang harus dibayar sendiri itu, yang hitung Bang Ivan sendiri yang hitung, yang harus dibayar. Cuma memang ada cara hitungnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk saat ini, cara hitungnya untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu hitungnya 0,5% dikali omset. Jadi 0,5% dikali omset per bulan. Jadi omset per bulan berapa dikali 0,5%. Dan ini mulai tahun 2022 itu ada
fasilitas, yang bisa dibilang insentif juga ya dari pemerintah. Jadi sampai dengan omset 500 juta tidak perlu bayar pajak, tapi tetap wajib lapor. Gitu. Jadi ini bukti keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak UMKM. Jadi tadi ada 4 ya. Kita tadi hitung sudah, oh misalnya sudah di atas 500 gitu ya. Silakan dihitung berapa pajak yang harus dibayar. Terus hitung membayar berapa yang tadi yang sudah dihitung. Yang terakhir melaporkan. Nah, melapor. Jadi kewajiban setelah memiliki NPP adalah pembayaran dan lapor SPT tahunan. Jadi Bang Ivan, kalau misalnya udah jalan, udah punya NPP, wajib nih melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya yang paling lambat tanggal 31 Maret. Jadi setiap tahun kita ngelaporin yang tahun lalunya berapa penghasilannya. Jadi isi SPT tahunannya adalah penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun sebelumnya. Jadi contoh nih, untuk tahun 2021 ini, yang lalu ya maksud saya, 2021, kita laporin paling lambat 31 Maret 2022. Nah, di laporan tahun pajak 2021 itu, kita melaporkan penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun 2021. Jadi seperti itu, Bang Ivan. Jadi isi laporannya adalah isinya adalah penghasilan yang diperoleh selama tahun 2021. Kayak gitu. Jadi intinya tadi ada 4, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kayak gitu. Begitu, Bang Ivan, kira-kira udah jelas atau belum? Sudah jelas Bang, makasih Bang. Ya, baik. Baik, terima kasih Bang Ivan atas pertanyaannya. Ini ada tadi yang sudah raise hand terlebih dahulu, ada Messi, Ame, dan Patricia. Dipersilakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Patricia. Jadi di sini seperti yang kita ketahui kan, mungkin ada beberapa orang itu yang malas buat bayar pajak atau yang malas sehingga mereka tuh lalai dengan kewajiban pajaknya. Nah, saya bagaimana upaya dari pajak itu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi udah saya tangkap nih. Ada wajib pajak yang malas memenuhi kewajiban perpajakannya. Terus gimana upaya dari kantor pajak untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Ini ya Patricia ya. Jadi tadi ya karena awalnya itu dari pendaftaran dulu nih. Dari 4 tadi ya, daftar, hitung, bayar, lapor. Jadi setelah ber-NPP kan ada kewajiban nih, ada kewajiban yang ikut, yaitu membayar dan melaporkan penghasilannya seperti itu. Jadi ketika ada wajib pajak yang sudah ber-NPWP, namun kewajiban bayar dan lapornya itu belum dipenuhi, apa yang kami lakukan gitu ya. Pertama, kami akan mengedukasi, menyampaikan. Jadi sejak mendaftarkan diri pun kami kasih tahu, Pak, Ibu, Bapak Ibu ini sudah punya NPWP. Jadi kartu NPWP itu bukan seperti kartu KTP gitu ya, yang sifatnya cuma sebagai identitas saja. Jadi ada kewajiban yang mengikutinya gitu, yaitu membayar dan melapor. Memang kalau membayar itu kan ada peraturan tadi ya. Jadi nggak semuanya harus bayar gitu. Nggak semuanya harus bayar. Contoh kayak tadi yang wajib pajak UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, kalau tahun 2022 omsetnya belum sampai 500 juta, itu tidak perlu bayar. Nah, ketika udah di atas 500 baru bayar. Jadi bayar ini pun belum tentu dibayar ya. Jadi belum tentu ada pembayaran gitu, Namun yang lapor ini karena sudah ber-NPWP ini sudah harus wajib melaporkan. Meskipun Pak, misalnya usaha saya nggak ada nih tahun ini, gimana saya udah ber-NPWP, saya lapor nggak? Jawabannya tetap lapor, tapi laporannya nihil ya, laporannya nihil. Jadi kita tahu kalau misalnya usahanya nggak jalan, beda sama kalau nggak lapor. Jadi kalau upaya yang kita jalanin, kita akan mengedukasi ya, menyampaikan Pak ini ada kewajiban, jadi ada kewajiban, terutama kewajiban lapornya nih. Kita ada kewajiban yaitu melaporkan penghasilan selama setahun sekali gitu. Kemudian kita kalau misalnya masih belum diinin, kita akan tegur gitu. Pak, ini loh Pak, sudah ber-NPWP, sudah wajib lapor SPT tahunan, kok belum dilaporin SPT-nya gitu ya. Masih nggak diindahin juga, kita bisa diterbitkan sanksi ya, sanksi administrasi ya. Jadi kalau misal tidak tidak lapor SPT tahunan kan untuk orang pribadi dia ada sanksi denda 100.000. Nah, itu bisa diterbitkan surat tagihan pajak. Seperti itu, Patricia. Nah,
sebelum Bella Safira di sini sudah ada yang mengajukan pertanyaan di kolom chat nih Bang. Oke. Dari Kolesta Martuni Institut Santibuana. Pertanyaannya, Bang, saya ingin bertanya, apabila menjadi anggota relawan pajak, apa saja sih manfaatnya untuk kedepannya? Wah, kalau jadi relawan ini mungkin yang bisa menjawab Yulita gitu ya. Yulita nih biar ini nih Martuninya biar tahu langsung nih pengalaman Yulita jadi relawan. Coba dong sekarang nih Yulita deh yang jawab. Gimana? Apa sih manfaat Yulita jadi relawan nih? Ini malah narasumbernya yang malah nggak jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Yulita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Esar dan terima kasih Martuni atas pertanyaannya. Yang saya dapat nih ketika saya menjadi anggota relawan pajak, tentunya awal daftar itu kenapa sih? Kemarin awalnya kan penasaran, terus pengen nambah pengalaman. Dan ketika saya terjun ternyata nggak cuma rasa penasaran dan pengalaman tersebut yang kayak terjawab, tapi cara saya ketika saya terjun ke relawan pajak kan saya akan berinteraksi dengan para wajib pajak yang saya mungkin nggak tahu nih orang-orangnya seperti apa. Yang kemarinnya saya sebagai mahasiswa mungkin hanya bertemu dengan dosen, hanya bertemu dengan teman-teman sebaya saya. Tapi ketika saya jadi relawan pajak, saya diutus, saya melakukan asistensi di kantor pajak atau mungkin dari tempat saya sekarang ini ya. Saya jadi tahu cara berkomunikasi yang baik seperti apa. Terus saya jadi lebih tahu ternyata di pajak itu ada kayak ada banyak hal yang perlu kita tahu lah, terutama nanti kan kita kan pasti akan bekerja suatu saat, punya pekerjaan, punya penghasilan. Jadi kita tahu kewajiban kita itu apa dan apa yang harus kita lakukan nanti ketika kita menjadi wajib pajak tersebut. Terus juga sebagai relawan pajak kan dari DJP sendiri atau mungkin dari kantor-kantor pajaknya itu banyak menyediakan kegiatannya Bang. Entah itu dalam bentuk webinar dan lain sebagainya ataupun lomba-lomba. Jadi kalau jadi relawan pajak itu punya banyak peluang untuk dapat reward gitu ya Bang. Oke, mungkin saya sedikit tambahin ya. Tadi jadi manfaatnya apa sih jadi manfaat kalau misalnya jadi relawan apa manfaatnya tadi ya benar. Saya setuju tuh sama Yulita. Jadi kan nambah pengalaman pertama. Jadi yang sebelumnya interaksinya sama teman-teman kampus gitu ya. Jadi ini kan sekarang interaksinya ke dunia yang benar-benar dunia kerja gitu. Dunia kerja. Jadi benar-benar tugasnya sama seperti tugas pajak ya, melayani, mengasistensi pengisian SPT tahunan gitu kan. Jadi nambah pengalaman pertama. Kemudian yang kedua, karena jadi relawan, pasti nanti pengetahuan akan pajaknya jadi lebih baik daripada yang lain. Nah, pasti kan nanti ada pelatihan juga nih dari kami, dari kantor pajak, sebelum jadi relawan, sebelum terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi ini kita akan edukasi dulu nih, kita bimbing dulu nih. Gini loh peraturan perpajakannya gini. Karena nanti relawan pajak yang akan ngajarin wajib pajak. Jadi relawan ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Jadi ketika diutus ya Yulita ya. Jadi ketika diutus akan bersentuhan dengan masyarakat. Jadi harus tahu lah paling nggak peraturan perpajakannya. Jadi pasti akan lebih tahu terkait peraturan perpajakan. Jadi itu kira-kira manfaatnya ya. Tambahan dari saya buat Martuni. Oke, silakan lanjut Yulita. Baik Bang. Ini kita lihat ke pertanyaan yang ada di kolom chat lagi nih Bang. Oh ini untuk yang Darmawan kayaknya 11-12 jawabannya dengan yang tadi. Kayaknya 11 sama Patricia ya kayaknya ya. Iya punya Patricia. Terus ini. Oh ini ada pertanyaan menarik nih Bang dari Gregorius Aryo Prasojo. Dia bertanya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Pras. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah kantor pajak membayar pajak juga atau tidak? Terima kasih. Oke, ini langsung saya jawab ya. Saya jawab. Jadi pertanyaannya apakah kantor pajak bayar pajak? Jawabannya bayar ya. Jawabannya bayar. Jadi kantor pajak itu kan merupakan instansi pemerintah. Jadi punya instansi pemerintah, ya punya anggaran gitu ya, punya anggaran DIPA namanya, punya DIPA. Nah itu kan ada kewajiban perpajakan yang menempel kepada instansi pemerintah. Jadi misalnya melakukan pemotongan dan pemungutan ketika bertransaksi. Jadi ada kewajiban perpajakan juga yang melekat di instansi pemerintah. Terus gimana ininya pegawai pajaknya gimana nih, bayar pajak atau enggak? Jawabannya ya bayar juga ya, karena kan penghasilan yang diperoleh kami kan akan dipotong juga gitu. Jadi ada PPh pasal 21 kan. Kalau misalnya
tadi siapa Gregorius tahu ya. Jadi ada PP pasal 21, yaitu itu pemotongan atas gaji karyawan, yaitu penghasilan kami pun dipotong PP pasal 21. Jadi kami ada kewajiban untuk buat lapor SPT tahunan juga sama. Jadi ber-NPWP gitu ya. Kemudian juga lapor SPT tahunan. Jadi jawabannya bayar pajak juga atau enggak? Jawabannya bayar juga ya, Gregorius ya. Begitu, Pras? Oke. Apakah sudah jelas? Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Alan. Ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan Kolesta Martuni, jadi kita lanjutkan saja ya, Bang. Oke, boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Selviana Sani. Selamat sore, saya Selviana ingin bertanya, apakah akibatnya kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? SPT tahunan. Oh iya, tadi udah terjawab juga ya. Udah terjawab ya. Jadi bisa diterbitkan sanksi denda Rp100.000 kalau untuk orang pribadi, kalau badan itu 1 juta. Oke, lanjut Yulita. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Deli. Perkenalkan, nama saya Deli, izin bertanya, bagaimana kontribusi pajak dalam sebuah pembangunan? Pembangunan apa saja? Jika boleh tahu anggaran pajak yang didapat pada wilayah tertentu, misalnya Singkawang, jumlah omset per tahun. Oke. Jadi ini pertanyaannya agak kompleks nih Deli ya. Ini Kak Deli ya. Mana Kak Delinya nih, boleh lihat nggak? Bang Deli. Oh, Bang Deli ya ini. Bang Deli, oke Bang Deli. Jadi ini pertanyaan kompleks ya. Bagaimana kontribusi pajak dalam sebuah pembangunan? Jadi kalau kita nanya masalah kontribusi pajak dalam pembangunan, kita akan bahas proses penganggaran secara keseluruhan dulu, Deli. Ya. Jadi proses penganggaran kita tahu, kita akan nyusun APBN namanya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi setiap tahun akan disusun anggaran pendapatan. Nah, nanti akan disusun nih pendapatannya berapa tahun ini ya, tahun 2022 misal. Tahun 2022 pendapatan dari keseluruhan itu misalnya 1.500 triliun ya. 1.500 triliun. Dari pajaknya misal 1.000 triliun. 1.000 triliun. Jadi 500 triliunnya dari yang lain, dari bea cukai gitu ya. Kemudian setelah pendapatan, belanjanya akan disusun gitu ya. Jadi kan setiap instansi ada anggaran gitu ya. Nah, belanjanya apa saja nih? Misalnya dinas ini gitu. Rencana akan misalnya dinas yang paling mudah dinas PUPR gitu ya. Pekerjaan umum itu ya. Itu kan tugasnya kan ada membangun jalan, jembatan seperti itu. Nah, itu kan punya anggaran. Nah, menganggarkan jadi dari yang tadi disusun anggarannya, bahwasanya dari uang pajak yang 1.000 triliun itu nanti akan disalurkan ke dinas gitu ya, ke instansi pemerintah, kemudian untuk menjalankan tadi yang sudah disusun rencana untuk belanjanya apa, misalnya untuk pembangunan jembatan kayak gitu. Jadi nanti anggarannya masuk ke sana, kemudian direalisasikan gitu. Jadi kalau misal ditanya gimana kontribusi pajak tadi, bisa dibilang di APBN ya, itu udah jelas banget di APBN, pendapatan dan belanja negara. Jadi belanjanya untuk apa disusun ya, sesuai dengan yang sudah disusun sama instansi terkait. Kemudian sumber dananya dari mana? Ya salah satunya dari pajak. Malah sebagian besar mungkin sekitar lebih dari 80%-nya atau 80% belanja negara ini itu dari pajak ya, dari pajak buat bangun jalan, jembatan gitu, untuk biaya kesehatan gitu. Kemudian ada pendidikan gratis, itu kan semua dari uang pajak juga. Cuman memang kalau pendapatan itu tidak semua dari pajak, tapi sebagian besarnya dari pajak. Jadi sekitar 80%-nya itu dari uang pajak. Dan kemudian yang bertugas untuk menghimpun uang pajak itu adalah DJP ya, seperti itu. Kemudian jika boleh tahu anggaran pajak yang dapat di wilayah tertentu. Nah, kalau pajak ini ya, jadi untuk di DJP sendiri di kantor pajak itu ada namanya target ya, target penerimaan namanya. Target penerimaan. Jadi setiap tahun setiap kantor itu punya target berapa pajak yang harus dikumpulkan seperti itu. Ya, seperti itu Deli. Jadi ada targetnya, jadi targetnya berapa? Misalnya satu kantor 1 triliun targetnya atau 5 triliun seperti itu. Jadi itu target yang harus dikumpulkan untuk membiayai belanja negara yang sudah disusun tadi. Kayak gitu, Deli. Semoga menjawab ya. Bagaimana Bang Deli, jawaban dari Bang Yasar, apakah sudah terjawab itu pertanyaannya? Udah merasa puas, Bang? Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
Nah, Bang, ini ada pertanyaan dari Bang Itok. Dia bertanya, bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki wajib pajak namun masih atas nama orang tua yang sudah meninggal? Oke. Jadi bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki wajib pajak namun nama orang yang sudah meninggal. Nah, ini kalau untuk wajib pajak ya, misalnya wajib pajak si A gitu ya, kemudian punya tanah atas nama A, kemudian meninggal. Nah, itu nanti untuk tanah tersebut gimana pajaknya? Yaitu bahkan beralih kepada siapa dia akan diwariskan gitu ya. Kan bisa saja si A ini akan mewariskan, saya wariskan kepada si B misalnya. Atau kalau yang normalnya kan pasti akan diwariskan ke anak ya, pasti. Jadi ahli waris itu kan pasti anak. Jadi akan dilanjutkan ke anaknya seperti itu. Seperti itu kira-kira itu ya. Jadi nanti terkait kewajiban perpajakan atas tanah, ini sekarang masalah ngomong pajak daerah ya. Pajak daerah kan ada pajak bumi dan bangunan kan. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya yang si A ini sudah meninggal, ya otomatis kewajiban pajak bumi dan bangunannya dialihkan ke ahli warisnya. Jadi ahli waris itu punya kewajiban untuk membaliknamakan tadi yang sertifikat tanahnya. Jadi biar ke siapa ini diwariskan, biar jelas. Oke, gitu kira-kira Yulita. Ini nggak terlalu banyak sih pertanyaannya ya. Mungkin biar cepat juga, saya akan langsung jawab. Ini boleh, Yulita? Oh boleh Bang, silahkan. Boleh ya. Biar Boleh, langsung Bang, nih, saya akan jawab singkat, biar terjawab semua. Tadi Itok sudah ya, dari Ayu. Bagaimana jika seorang yang belum punya penghasilan, apakah harus bayar pajak atau bagaimana? Jawabannya tadi sudah terjawab ya. Bahkan yang sudah punya NPWP pun, kalau misalnya penghasilannya tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak, tidak bayar pajak. Jadi pajak itu adil. Pajak itu adil. Jadi ketika tidak punya penghasilan, tidak perlu bayar pajak. Bahkan yang punya penghasilan pun, kalau belum melewati batas minimal yang kena pajak ya. Jadi untuk karyawan kan ada penghasilan tidak kena pajak namanya. Penghasilan tidak kena pajak karyawan itu kan. Kemudian juga yang wajib pajak UMKM, yang usahawan itu ada batasan 500 juta. Jadi kalau belum sampai dari itu tidak perlu bayar pajak. Jadi prinsip itu adil, ketika punya penghasilan sudah memenuhi syarat bayar, kalau tidak perlu bayar gitu ya. Cuman kalau udah ber-NPP, laporan tetap wajib. Oke, ini dari Deli menambahkan bagaimana pengelolaan uang pajak yang didapat pada pembangunan. Tadi sudah terjawab juga ya sedikit ya. Jadi dihimpun kemudian disalurkan kembali untuk pembangunan sesuai dengan APBN yang sudah disusun, APBD yang sudah disusun. Kemudian dari Daria, bagaimana menggunakan uang yang dihasilkan dari orang yang membayar pajak? Tadi juga sudah terjawab ya. Jadi ini kalau membahas masalah uang pajaknya manfaatkannya bagaimana, itu kita akan tidak lepas dari pengelolaan APBN di negara ini gitu. Jadi penyusunan APBN yang setiap tahun itu biasanya itu di bulan Agustus ya. Jadi di Agustus tahun lalu itu kita udah rapat pemerintah sama DPR itu kita bahas APBN buat tahun ke depannya seperti itu. Jadi itu udah ditentukan tuh target penerimaannya berapa, terus belanjanya berapa, seperti itu. Kalau ini mungkin yang pernah dengar ya, namanya RKKL gitu. Ya. Rencana Kerja RKA, Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga ya. Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga. Tuh, dia RKKL. Oke, lanjut. Saya dari Rosalia. Saya mau bertanya khususnya pajak bumi dan bangunan. Oke, pajak bumi dan bangunan, sekedar informasi itu bukan ranahnya pajak pusat lagi, tapi sudah pajak daerah ya, PBBP 2 namanya. Apakah ketika kita sudah membuat surat tanah yang kita miliki, kita membayar pajak tanah juga atau tidak? Tentu itu bayar pajak setiap tahun ya, itu PBBP 2 itu pajak bumi dan bangunan, itu setiap tahun pasti diterbitkan SPPT namanya, surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi biasa dari desa ke RT RW kan disalurkan dia ke masyarakat gitu. Oke, berikutnya dari Maina. Saya Erianti NG ingin mengajukan pertanyaan, jenis pajak apa saja yang diberikan fasilitas insentif pajak. Nah, kebetulan insentif pajak yang masih ada saat ini ya, salah satunya itu apa namanya, pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Dulu banyak ya, dulu pas awal-awal COVID pandemi itu banyak. Itu misal ini PPh pasal 2 apa namanya? PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Itu dulu ya. Tapi semenjak tahun 2022 ini
melihat kondisi pandemi juga udah semakin membaik ya. Jadi perekonomian sudah mulai menggeliat kembali. Jadi insentif-insentif itu perlahan dicabut gitu. Jadi tinggal beberapa aja yang masih ada sampai saat ini. Oke. Kemudian Bella, dari siapa nih? Bella Safira. Perkenalkan, nama saya My Healthy On. Beda ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara KP2KP dalam melakukan pelayanan? Apakah sama dengan KP2KP dalam melakukan pelayanan? Apakah sama dengan PKN Stan? Agak aneh nih ya pertanyaannya ya. Bagaimana KP2KP melakukan pelayanan? Apakah sama dengan PKN Stan? PKN Stan itu kan kampus ya, kampus tempat kuliah gitu. Jadi agak beda nih. Maksudnya mungkin sama nggak pelayanan KPP sama KP2KP? Nah, itu jawabannya sama ya. Jawabannya sama. Jadi pelayanannya sama aja. Memang ada beberapa kewenangan yang tidak ada di KP2KP. Contoh paling mudah itu, contoh ini, permohonan perubahan data. Permohonan perubahan data NPWP, nah itu di KP2KP sepengetahuan saya tidak bisa. Jadi harus ke KPP. Ya, Bang Malik ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau pelayanan konsultasi mah semua sama. Jadi kan petugas pajak, jadi mau konsultasi ke KP2KP sama Bang Malik, silakan sama aja. Jadi Pak, ini saya mau konsultasi masalah ini. Nah, itu Bang Malik yang layanin. Kalau ke KPP ketemu saya bisa. Jawabannya ya. Jadi sama aja. Silakan mau ke KP2KP atau KPP, sama-sama kantor pajak. Oke, lanjut. Selamat siang semuanya, nama saya Karina Inul. Yang bertanya, pertanyaannya, biasanya masyarakat terkadang menyepelekan untuk bayar pajak. Nah, jika masyarakat tidak membayar pajak, tidak tepat waktu. Nah, apa konsekuensi dan solusinya? Tadi ya, udah tahu kita edukasi, kita tegur gitu ya, kita hubungi, oh ini ada kewajiban yang belum dipenuhi. Terus konsekuensinya apa tadi? Bisa dikenai sanksi STP, surat tagihan pajak. Yulita, kayaknya ini saya bacain makin banyak ya. Saya punya batas waktu nggak nih kira-kira? Agar tidak ini nih, tidak kepanjangan. Sampai kapan saya dikasih waktu buat menjawab pertanyaan? Sampai jam 15.35, Bang. 15.35 ya? Lagi. Ya, 10 menit lagi. Oke, saya akan jawab Ya. cepat. Semoga terjawab semua ya. Jadi kalau Semangat, sampai 10.35 belum terjawab, mohon maaf ya, nanti bisa WA saya deh. boleh nanti saya akan cantumkan di kolom chat ya nomor kontak saya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi pajak, boleh langsung ke kontak saya. Lanjut ke selamat siang semuanya, nama saya Karina Inul. Yang bertanya, oh tadi sudah ya konsekuensi. Messi Patricia, tadi juga udah nanya langsung ya, raise hand. Beda Bang, ini Messi. Tadi Patricia. Oh tadi Patricia, cuman akunnya sama ya? Iya. Oh, iya. Saya baca akunnya soalnya. Saya Messi Putri ingin tanya, seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi ini segala hal itu menggunakan internet atau online, di mana tidak semua orang mengerti tahap-tahapnya. Di mana? Oke, memang betul. Jadi memang proses bisnis di kantor pajak memang arahnya akan full online semua gitu ya. Jadi maunya itu semua masyarakat untuk pelayanan pajak itu online. Jadi mulai dari lapor SPT pun sekarang kan udah online, full online semua. Tapi memang ada mungkin beberapa wajib pajak yang kesulitan, mungkin gaptek gitu ya. Gaptek mungkin karena usia juga, jadi tidak bisa memanfaatkan gadget gitu kan, jadi nggak bisa lapor online, kurang paham. Itu kami tetap terima, jadi tetap terima untuk pelayanan di kantor pajak, silakan datang ke kantor untuk kami layani. Jadi kami bantu untuk melapor online-nya seperti itu. Jadi menanganinya ya, jadi kami tetap buka layanan. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang kesulitan lapor online segala macam yang udah full online sekarang udah full online semua ya. Terus ada kesulitan, silakan bisa datang ke kantor untuk kami bantu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nama saya Claudius, Bang Claudius nih. Nah, di sini saya ingin bertanya, kondisi seperti apa wajib pajak tidak dikenakan pajak dan apa sanksi jika tidak melapor SPT? Tadi tidak lapor SPT sudah terjawab ya, ada sanksi orang pribadi 100.000, badan 1 juta. Untuk kondisi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak tadi juga sudah dijelaskan ya. Kalau untuk jadi kita mengenal yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk karyawan gitu ya, kayak saya kayak PNS itu ada penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinannya. Nah, untuk pribadi yang tidak status perkawinannya tidak kawin dan tidak punya tanggungan itu 54 juta 1 tahun. Jadi sekitar 4,5 juta 1 bulan. Jadi misal saya karyawan gitu ya, terus saya digaji 3 juta gitu, berarti saya tidak perlu bayar pajak. Jadi tidak ada pemotongan dari pemberi kerja. Karena
penghasilan saya masih di bawah PTKP. Namun ketika penghasilan status saya tidak kawin ya, tadi 54 juta. Jadi ketika penghasilan saya di atas 4,5 juta satu bulan, misalnya penghasilan saya 5 juta atau 6 juta gitu, nah, maka pemberi kerja, tempat kerjanya ada kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 namanya. Seperti itu. Jadi ada kita kenal namanya PTKP, dan PTKP itu sesuai dengan status perkawinan wajib pajak itu sendiri. Jadi makin banyak tanggungannya, makin tinggi PTKP-nya. Contoh, kalau kawin plus anak tanggungan itu tambahannya 4.500.000. Jadi misalnya saya kawin, tadi kan 54, tambah 4,5 jadinya 58.500. Jadi naik lagi tuh. Jadi kalau belum sampai segitu tidak perlu membayar pajak. Oke, lanjut. Selamat sore Abang dan Kakak. Ya, selamat sore Bang Darmawan. Mau bertanya, apa yang dimaksud pajak pusat, pajak yang dibuat oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Oke. Baik, kalau untuk ini ya, Bang Darmawan ini. Kalau apa bedanya pajak pusat ya? Maksud pajak pusat itu apa? Jadi pajak di negara kita ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Jadi itu masalah tentang kewenangan aja nih, siapa yang mengelolanya. Jadi untuk pajak pusat itu kan terdiri dari PPh, PPN, PBB, cuma bukan PBB P2 ya, bukan pedesaan dan perkotaan. Dia perkebunan, pertambangan gitu ya, PBB P3 namanya. Nah, itu masih menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Kemudian selain itu ada juga namanya pajak daerah. Pajak daerah yang mengelola adalah daerahnya sendiri. Nah, pajak daerah itu banyak ya, pajak daerah itu banyak. Paling mudah itu pajak motor itu pajak daerah. Kemudian pajak daerah, kemudian hotel, restoran. Nah, restoran tuh kalau misalnya kawan pajak semua ke restoran, kemudian ada tambahan ya di bawah PPN gitu ya. Sebenarnya bukan PPN itu, kalau PPN kan pajak pusat ya. Karena itu pajak resto ya betul. Pajak resto atau PB1 biasanya, pajak pembangunan 1. Nah, itu sekitar 10%. Nah, itu tergantung sama peraturan daerah yang mengatur itu gitu. Kemudian gimana tentang sayang banget total gratis 3 yang tidak daftar ini. Oke, kemudian gimana tentang pajak daerah untuk membiayai rumah tangga negara nih, pajak pusat dan daerah. Jadi uang yang tadi yang terkumpul, kita bahas lagi tentang APBN. Jadi uang yang terkumpul itu kemudian disalurkan lagi ya, disalurkan untuk digunakan untuk membiayai kebutuhan negara ini gitu. Jadi untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Jadi di APBN itu kan sudah ditentukan, kita mau belanja apa saja sih. Jadi direncanakan nih, tahun depan kita akan belanja apa. Kita mau bangun apa nih. Kita akan bangun jalan ini nih dulu. Jalan. Makanya di APBN itu diturunkan lagi ke instansi-instansi, itu namanya DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Nah, itu nanti di situ dijelaskan kita mau belanja apa seperti itu. Jadi dari uang yang terkumpul tadi dari pajak itu akan disalurkan untuk membiayai tadi belanja yang tadi ya. Jadi belanja tadi bisa buat belanja bangunan atau membiayai ini, membayar gaji PNS ya. Gaji PNS itu kan ini juga tuh. Apa namanya belanja negara juga ya. Jadi PNS itu jadi seperti saya ini, saya dibayar oleh negara gitu ya, dibayar oleh negara. Jadi saya bisa dibilang makanya namanya abdi negara gitu. Jadi tugasnya untuk melayani seperti itu. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh, ini tadi sampai saya Ayu. Tadi ya pajak pusat dan pajak daerah nih sama nih ya. Oke, lanjut lagi. Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Bildad, Bang Bildad ya dari Prodi Manajemen. Tanya saya, bagaimana jika seorang WP tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan? Apakah ada keringanan dari pihak pajak? Oke, jawabannya tadi ya. Jadi pajak itu adil. Jadi ketika ada kerugian, berarti kan nggak ada penghasilan ya. Otomatis tidak perlu membayar pajak. Bahkan yang punya penghasilan pun sampai dengan 500 juta tidak perlu membayar pajak. Gitu ya. Ini apa nih? Clausius whiteboard. Kenapa ya ini? Oke, lanjut lagi ya. Oke, mohon maaf nih ya. Tadi ada yang pencet mungkin. Dari baik saya Derjenius Matu bertanya bagaimana ketika para pemula masuk di bagian pajak, hal apa saja yang perlu dilakukan bagi para pemula? Terima kasih. Maksudnya pemulanya itu wajib pajak sebagai wajib pajak ya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya anggap sebagai wajib pajak ya. Jadi kalau misalnya pemula sebagai wajib pajak dalam artian baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yang perlu diketahui, yang perlu ini ya, yang perlu dilakukan yaitu pertama jelas setelah daftar hitung, cari tahu gimana cara menghitung
pajak yang harus saya bayar gitu. Terus gimana cara bayarnya? Dan cari tahu gimana cara lapornya gitu ya. Jadi harus tahu dulu tuh itu semua. Jadi kewajiban-kewajiban itu harus diketahui. Oke, lanjut. Punya ada 2 menit lagi sebelum berakhir. Sepertinya pas ini ya. Terjawab semua nih. Nah, tadi dari Andriani gitu ya. Andriani Yopita, ini Kak Andriani, apa keuntungan ketika kita membayar pajak? Oke, keuntungan ya. Baik, sesuai dengan namanya ya, pajak itu adalah kewajiban yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak gitu ya, kepada masyarakat dengan tanpa imbalan prestasi secara langsung. Nah, itu dia yang perlu digarisbawahi. Jadi salah satu pengertian pajak itu tanpa kontra prestasi secara langsung. Beda sama retribusi. Jadi ketika kita bayar retribusi parkir, kita nerima manfaatnya. Jadi kita dijagain motornya gitu ya, dikeluarin motornya dari parkiran gitu kan. Itu ada manfaatnya. Cuman kalau untuk membayar pajak, apa keuntungannya? Kalau karena kontraprestasinya tidak langsung ya. Karena kan uang pajaknya dikelola gitu ya, kemudian disalurkan untuk pembangunan gitu. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan uang pajak yang kita bayar, cuma memang kita tidak manfaatkan secara langsung gitu. Tapi kita tidak sadar bahwasanya kita sebenarnya manfaatin loh uang pajak yang kita bayar. Contoh aja ya, jalan lah ya. Jalan, fasilitas kesehatan atau pendidikan gratis gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan, sebenarnya kita manfaatkan uang pajak. Cuman memang kan ketika kita bayar, kita nggak tahu nih uang pajaknya kemana gitu. Ya, maksudnya kita nggak tahu persis uang itu tuh buat apa gitu. Kan masuk dulu ke APBN, baru nanti disalurkan. Jadi secara tidak langsung kita tidak memperoleh manfaat secara tidak langsung, ya sebenarnya, tapi kita manfaatkan secara tidak langsung gitu. Saya ulang ya. Jadi manfaatnya tidak kita terima secara langsung, namun kita manfaatkan uang pajak itu untuk pembangunan. Jadi tidak langsung kita manfaatkan, gitu ya. Jadi apa keuntungannya? Ya sebenarnya kita udah manfaatin uang pajaknya, cuman nggak kelihatan aja gitu ya, nggak sadar. Gitu. Oke, begitu kira-kira Andriani. Kemudian berikutnya terakhir nih. Ya. Saya ingin bertanya apa saja tugas relawan pajak. Nah, tugas relawan pajak ya, tadi Yulita udah jelasin juga. Ini yang paling sering ya, nanti akan membantu asistensi pengisian SPT tahunan. Nah, karena biasanya relawan itu ditugaskan ketika musim SPT tahunan yang bulan Maret ya, paling lama kan 31 Maret. Gitu. Oke, sudah selesai semua ya. Pas 36 lewat 1 menit doang. 1 menit. Oke. Kita kira-kira semoga terjawab ya sama semua pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Esar atas kebersediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan pajak di rumah. Nah, kawan pajak, terima kasih juga sudah mengajukan pertanyaannya sangat keren sekali. Namun karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini akan kami akhiri ya Bang. Okay. Dan jika masih ada nih kawan pajak yang memiliki pertanyaan, masih ada rasa penasaran, kawan pajak bisa kirim pertanyaannya ke kontak Kak Esar langsung ya Kak, nanti di-share di kolom chat. Ya Bang Esar. Oke, ini langsung saya share di kolom chat ini. Iya. Silakan dicatat. Silakan dicatat teman-teman, kawan-kawan pajak di rumah. Terima kasih Bang, sekali lagi kami ucapkan kepada Bang Esar yang mau bergabung bersama dengan kami di talk show Yuk Kenalan dengan Petugas Pajak yang terselenggara atas kerjasama Tech Center Institut Santi Buana dengan KP2KP Bengkayang. Harapan kami semoga Bang Esar karirnya tetap lancar, amin, terus meningkatlah Bang. Terus amin. Sehat selalu, dapat yang terbaik dari Tuhan pokoknya Bang. Semoga lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali Bang. Oke, baik. Saya juga mau ucapin terima kasih ya kepada kawan pajak semua atas atensi dan perhatiannya. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Cuman saya nggak langsung live ini, saya akan tetap ada di sini sampai akhir. Saya mau ikut kuisnya soalnya nih dari Ella nih, kayaknya ada kuis kan. Iya. Kawan pajak di rumah, sebelum saya menutup talk show kita karena kita akan beralih ke kuis nanti bersama dengan Kak Ella, saya mau berpantun sedikit nih. Jadi pantunnya itu seperti ini. Beli mangga di warung Bu Gebay. Cuci dulu supaya bersih. Talk show kita sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih.
Nah, kawan pajak, demikianlah talk show kita pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan seru lainnya, saya persilakan kepada Kak Ella untuk melanjutkan kegiatannya. Halo Kak Ella. Halo Kak Yulita, makasih. Nah, kawan pajak, wah seru banget ya tadi bincang-bincangnya dan sesi tanya jawabnya bersama dengan narasumber kita Bang Esar. Pastinya kalau masih ada waktu, pasti pengen lanjut terus nih untuk bincang-bincangnya, tapi karena keterbatasan waktu, semoga bisa dilanjutkan di lain waktu. Nah, karena tadi banyak sekali yang ingin bertanya, tadi kan saya menyebutkan akan ada 2 penanya yang terbaik. Jadi nanti bakal ditambah deh jadi 5 penanya yang terbaik. Jadi untuk teman-teman jangan keluar Zoom dulu, bakal nanti akan kita lihat siapa penanya terbaiknya, 5 penanya terbaik. Nah, kawan pajak, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan yang menarik dari Bang Esar dan sesi tanya jawab yang membuat kita semakin mengerti apa aja sih keseruan menjadi petugas pajak. Dan saat ini mari kita masuk dalam acara seru lainnya yaitu game. Jadi ada hadiahnya loh, berhadiahkan pulsa sebesar 20.000 bagi 3 orang pemenang kuis hari ini. Dan juga di akhir sesi nanti akan diumumkan 5 pemenang penanya terbaik yang juga akan mendapatkan pulsa sebesar Rp20.000. Pastinya kawan pajak udah nggak sabar lagi kan? Jadi kita mau mulai aja. Nah, kawan pajak, sekarang bisa buka Google, terus ketik quiz.com, sebentar. Nah, teman-teman, sangat disayangkan sekali. Jadi, untuk gamesnya nggak bisa karena ada terkendala suatu hal. Jadi kami minta maaf karena nggak jadi games. Tapi jangan bersedih hati karena kita mau mengumumkan 5 pemenang pertanyaan terbaik. Jadi saya baca, jadi ini kebetulan dikirim. Jeng, 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 jeng. Kak Yulita penasaran nggak nih siapa pemenangnya? Penasaran dong. Apakah ada nama Kak Yulita di sini? Halo, saya Yulita. Oke, teman-teman. Nah, jadi 5 penanya terbaik itu yang pertama adalah jeng 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 selamat kepada Bang Ivan Batu Mataso. Yeay. Bang Ivan, ada Bang Ivan? Selamat kepada Bang Ivan. Terus yang kedua, untuk penanya yang terbaik itu dari Kak Patricia Armilete. Selamat Kak Patricia Armilete. Dan yang ketiga itu dari Bang Deli. Selamat untuk Bang Deli. Dan keempat itu dari Kak Darmawan. Dan pemenang yang terakhir itu dari Kak Andriani Yopita. Selamat kepada 5 pemenang penanya terbaik. Nah, bagi teman-teman yang merasa namanya saya sebutkan tadi, nanti bisa langsung aja hubungin ke Text Center Institut Santi Buana yang ada di e-flyer atau teman-teman bisa hubungin di nomor ini ya. Nah, teman-teman langsung aja nanti chat di nomor itu. Terus teman-teman kasih nomor teman-teman biar diisiin pulsanya. Selanjutnya itu kita sesi foto ya. Silakan teman-teman untuk membuka kameranya.
Ayo dibuka kameranya, Kameshi. Oke, pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Cheese. Mana giginya? 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, mungkin yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, 1. Masih 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ya, tanpa kita sadari, kita telah sampai di penghujung acara nih. Saya Maria Mongkatomadu selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala KP2KP Bengkayang, Bapak Muhammad Jailani, kepada tim teknis KP2KP Bengkayang, kepada narasumber kita Bang Esar, dari KPP Pratama Singkawang, kepada pembina Tech Center Institut Santibuana, Suster Santi Veronica Borusiahaan, dan seluruh Sivitas Akademika Institut Santibuana, dan pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Akhir kata, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, kita akhiri kegiatan talk show kita pada hari ini, dan ikutin terus kegiatan kami selanjutnya di webinar dengan tema perpajakan UMKM tanggal 2 Juni 2022 mulai pukul 9 pagi. Baik, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah kawan pajak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bang Esar dan Kamali. Bang Esar, kepada KP2KP Bengkayang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kawan pajak semua. Sampai ketemu lagi nanti ya. Iya, ketemu lagi ya teman-teman di tanggal 2 Juni. Jadi kami ada webinar lagi. Oke. Jadi teman-teman bisa join.